Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram. Masih membahas bab salat tatawwu, salat sunnah. Silakan dibaca. Ahmad Dhani memerintahkan apa? Ahmad Dhani. Ahmad dakum memberikan kepada kalian ya. Memberi. Ya. Bismillah kalau musannif rahimahullah taala wa an Kharijah bin Hudafah, dari Kharijah bin Hudafah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah amadakum, memberikan kepada kalian bisalatin, dengan satu salat, dia yang dia khairul lakum, lebih baik bagi kalian, min humrin na'ami, dari humrin na'ami, unta merah. Unta merah. Dari unta merah. Qulna, kami mengatakan, wa ma hiya ya Rasulullah, dan apakah salat itu ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, al-witru, witir, ma baina salatil isya'i, apa yang ada di antara salat isya ila tulu'il fajri, sampai terbitnya matahari. Rawahul, terbitnya fajar. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh yang 5, illa kecuali an-Nasa'iya, Imam Nasa'i, wa sahahahu, dan mensahihkannya al-Hakim, warawa Ahmad, dan Ahmad meriwayatkan an Amr bin Syuaib, dari Amr bin Syuaib, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, nahwu semisalnya. Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wafat tahun 852 Hijriah. Dan kita masih di pembahasan kitab shalah, bab salat tatawwu', salat sunnah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang salat witir. Setelah kita selesai membahas salat rawatib, kemudian di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar bahas salat witir. Maka di sini beliau menyebutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-300, qala wa an Kharijah ibni Hudzafah. Dari Kharijah bin Hudzafah, ya, jadi Kharijah ini laki-laki, ya, Kharijah laki-laki. Radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, innallaha, sungguhnya Allah, amaddakum. Amaddakum itu maksudnya adalah memberi kepada kalian, memberi nikmat, memberi kebaikan. Itu amadda. Ya, amadda yumitu, ya. Bi salatin, dengan satu salat. Hiya, salat itu khairun, lebih baik, lakum, untuk kalian, min humrin na'ami, daripada onta merah. Hum, ya. Humrin ini dengan mim, ya. Dengan mim sukun, ya, dengan mim sukun. Itu artinya merah. Artinya apa? Merah. Humrun itu merah. Kalau humur mimnya di domah, jamak dari kedelai. Jamak dari keledai. Ya. Himar jamaknya hamirun dan humur. Ka'annahum humurum mustanfirah. Ya. Ini nanggone surat apa itu? Ka'annahum humurum mustanfirah. Mereka itu seperti kumpulan keledai sing digusak. Yang sana, ya, karena humurum mustanfirah. Faras min kaswara. Jadi di sini dengan sukun. Humrin na'am berarti merah, na'am onta. Qulna, maka kami katakan, wa mahiya ya Rasulullah, dan apakah dia itu, yaitu salat tadi. Salat itu salat apa ya Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW mengatakan al-witru, witir. Kemudian Nabi menjelaskan, ma di sini adalah ma mausulah. Ma mausulah maknanya berarti maknanya alladzi. Al-witir, alladzi baina salatil isya gitu. Jadi ma yang, atau sesuatu yang antara salat isya dan salat hingga terbitnya fajar. Ya, hingga terbitnya fajar. Rawahul khamsah, hadis riwayat yang 5, illan Nasai, kecuali Imam Nasai, wa sahahul Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim. Wa rawa Ahmad, dan Imam Ahmad meriwayatkan an Amr bin Syuaib, an abihi, yaitu Syuaib, ya, dari Syuaib, ya, dari Amr bin Syuaib, an abihi, dari ayahnya, yaitu Syuaib,
an jaddihi dari kakeknya. Ini Syu'aib bin Abdullah bin Amr. Jadi Amr ini namanya adalah Abdul Amr bin Syu'aib bin Abdullah bin Amr bin As. Nah, jadi an abi berarti teko Amr bin Syu'aib, an abi teko bapak nih Syu'aib bin Abdullah, an jaddihi kakeknya Amr, ini bukan kakeknya Syu'aib ya. An jaddihi dari kakeknya Amr, yaitu berarti siapa? Abdullah bin Amr bin As. Ya, karena dia Amr bin Syu'aib bin Abdullah. Nah, wahu yang misalnya, yaitu yang satu makna dengan hadisnya Kharijah tadi. Maka hadis ini diriwayatkan oleh dua sahabat. Yang pertama adalah Kharijah dan yang kedua adalah sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ala kulli hal, hadis ini memberikan dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, hadis ini menjadi tambahan dalil bagi yang berpendapat salat witir hukumnya tidak wajib. Salat witir hukumnya tidak wajib. Ya. Kenapa kok diambil ini juga bisa menjadi dalil? Dari sisi mana? Dilihat dari sisi di mana Nabi SAW tidak memberikan perintah secara tegas. Nabi hanya memberikan dia lebih bagus, dia lebih baik. Berarti namanya lebih baik itu, kalau tidak berarti ya masih baik gitu loh. Kan lebih baik kan, khairun lakum min humrin na'am. Makanya para fuqaha menyampaikan ini bisa menjadi dalil bagi pendapat para ulama yang menyatakan salat witir bukanlah kewajiban. Ya. Salat witir bukanlah kewajiban. Kenapa? Karena Nabi tidak secara tegas. Ya. Secara tegas. Pelajaran kedua dari hadis ini menjelaskan tentang waktu salat witir. Maka waktu salat witir yaitu setelah sholat isya sampai sebelum terbitnya fajar shadiq atau sebelum masuknya waktu subuh. Ini waktu sholat witir. Maka tidak sah kalau sholat witir dikerjakan sebelum sholat isya. Sebelum sholat isya. Dan tidak sah kalau witir dikerjakan setelah terbitnya fajar shadiq. Setelah terbitnya fajar shadiq. Maka ini adalah waktunya sholat witir. Baik. Hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya 301. Wa an Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah bin Buraidah an abihi, dari ayahnya radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru, witir hakun, hak, ya bisa kemarin. Faman lam yutir, maka barang siapa yang tidak berwitir, falaisa minna, maka bukanlah termasuk dari kami. Akhrajahu Abu Dawud, mengeluarkannya Abu Dawud, bisanadin layyinin, dengan sanad yang apa? Dengan sanad yang lemah. Dengan sanad yang lemah. Wasahahu, dan sahihkannya Al-Hakim, walau, dan baginya syahidun, ini ada apa namanya? Saksi. Iya, maksudnya ini penguat hadis. Ya. Penguat hadis. Walahu, dan baginya syahidun, ada penguat hadis, dhaifun, yang lemah. Yang lemah juga. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, inda Ahmad, di sisi Imam Ahmad. Ya, baik. Hadis berikutnya, hadis 301. Qala wa an Abdullah ibni Buraidah, dari Abdullah bin Buraidah, an Abi, dari ayahnya yaitu Buraidah. Beliau adalah Buraidah bin Al-Hasib atau Al-Husayb, ya, Al-Hasib radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, al-witru hakun. Salat witir adalah hak. Salat witir adalah hak. Kalau yang hadis kemarin, al-witru hakun ala kulli muslim. Ala memberikan faedah itu wajib karena ala. Nah, sekarang redaksinya diganti. Faman lam yutir falaisa minna. Siapa yang tidak salat witir, maka dia bukan bagian dari kami. Maka ini pun bisa memberikan faedah wajib. Karena di sini ada ilzam, di sini ada penekanan bahwasanya hendaknya orang itu witir, kan gitu. Karena diancam sama Nabi, siapa yang nggak witir tidak termasuk golongan kami, maka dia wajib. Ya, maka dia wajib. Taib. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud bisanadin layyinin, dengan sanad yang lain. Ya. Sanad yang lain itu sanad yang apa ya?
dhaif tapi dhaifnya ringan gitu loh. Yang dhaifnya yang cukup ringan. Ya, itu biasanya kadang ada sebagian ahli hadis yang membahasakan dengan layin. Layin itu kan berasal dari kata lana yalinu. Lana yalinu itu lentur gitu loh. Iya, iya bukan fleksibel apa ya? Kayak lentur gitu loh. Iya, lentur. Jadi dia itu kayak lembek lentur gitu. Jadi kayak kurang jejek gitu loh. Nah, makanya kadang dibahasakan dhaif, sanadnya itu dhaif yang lemah atau dhaif yang tidak terlalu parah, itu dibahasakan dengan layin. Al-Qulhal ini dhaifnya lemah, tapi ada penguat lagi, gitu kan? Nanti disebutkan. Wasahahul Hakim, akan tapi disahihkan oleh Al-Hakim. Walahu, dan bagi hadisnya Abdullah bin Buraidah ini, syahidun, ada saksi. Syahid ini, maksudnya syahid itu kalau dalam ilmu hadis dia adalah penguat. Ya, satu hadis yang menyampaikan informasi yang sama. Ya, menyampaikan informasi yang sama melalui jalur yang cukup berbeda. Nah, ini hal semacam ini bisa menjadi penguat bagi satu hadis. Kadang kalau kita melihat cuma satu hadis, itu kadang dihukumi dhaif hadis itu saja. Tapi ketika kita melihat di beberapa riwayat ada hadis yang konteksnya, isinya itu mirip-mirip, maka kita katakan ini bisa menjadi syahid, penguat daripada makna hadis tersebut. Sehingga hadis tersebut terangkat derajatnya. Bukan terangkat derajatnya karena sanadnya sendiri, enggak. Kalau sanadnya sendiri dia dhaif. Tapi ketika melihat ada faktor-faktor lain, hadis-hadis lain kok menguatkan makna hadis ini gitu loh. Dari jalur-jalur lain. Ya, dan itu cukup banyak, maka ini bisa mengangkat derajatnya hadisnya itu. Nah, itu namanya istilahnya kalau dalam ilmu hadis namanya taqwiyatul hadis bisyawahid. Menguatkan hadis dengan menggunakan syahid-syahid gitu ya. Saksi-saksi dari hadis lain. Tapi ala kulli hal walahu syahidun, dia hadis ini memiliki syahid, memiliki penguat atau apa? Saksi lah dari hadis lain. Dhaifun yang lemah. Jadi penguatnya juga lemah. Tapi enggak masalah. Ya. Hadis-hadis lemah yang berkumpul bisa menguatkan satu sama lain. Ya, bisa menguatkan satu sama lain selama apa? Dia cukup banyak jumlahnya. Dan selama dhaifnya tidak parah. Itu ya. An Abi Hurairah, tapi dari riwayat yang lain, jalur yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, inda Ahmad, di sisi Imam Ahmad, yaitu dalam musnadnya. Baik. Maka hadis ini memberikan satu pelajaran bahwasanya sholat witir adalah sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Berlandaskan apa? Berlandaskan hadis ini. Ya. Berlandaskan hadis ini di mana Nabi SAW menyampaikan faman lam yutir falaisa minna. Siapa yang enggak salat witir dia bukan bagian dari kami. Ya, maka ini menjelaskan ini adalah sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Ya. Ini adalah sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Dan pendapat ini bagi ulama yang berpendapat salat witir itu sunnah. Tapi yang berpendapat salat witir itu wajib, ini juga menjadi penguat pendapatnya. Ya. Ya. Meskipun yang lebih dekat di sini adalah pendapat jumhur termasuk Syafi'iyah bahwasanya salat witir adalah sunnah. Alhamdulillah, hadis ini menjadi pendapat menunjukkan bahwasanya salat witir sangat-sangat ditekankan sampai diancam oleh Nabi SAW, siapa yang enggak salat witir bukan bagian dari kami. Ya. Dan redaksi falaisa minna dalam hadis itu maknanya bukan murtad. Ya, maknanya bukan murtad. Falaisa minna bukan maknanya falaisa minal muslimin, bukan. Bukan falaisa minna bukan termasuk dari kaum muslim, bukan. Falaisa minna falaisa min sunnatina. Maknanya seperti itu. Ya, jadi bukan termasuk dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti orang yang enggak ini kafir, ini bukan. Falaisa minna itu maknanya bukan mengeluarkan orang dari Islam. Ya. Tapi tidak mengikuti sunnahnya Nabi SAW dalam perkara itu. Wallahu taala a'lam. Hadis selanjutnya 302 wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata,
Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazidu menambah fi Ramadhana di dalam bulan Ramadan, wala dan tidak juga fi ghairihi di luar bulan Ramadan, ala ihda asyarata atas 11 rakaat yusalli beliau salat arba'an 4 rakaat, fala tas'al maka janganlah bertanya an husnihinna dari kebagusannya, waktu lihinna dan panjangnya. Summa yusalli kemudian beliau salat arba'an 4 rakaat, fala tas'al maka janganlah bertanya an husnihinna dari kebagusannya, waktu lihinna dan panjangnya. Summa kemudian yusalli beliau salat salasan 3 kali, qalat 3 rakaat, qalat kemudian Bunda Aisyah mengatakan qalat Aisyatu kemudian Bunda Aisyah mengatakan fakultu maka aku mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutira, apakah engkau tidur sebelum engkau berwitir? Qala beliau bersabda ya Aisyatu, wahai Aisyah, inna sungguhnya ainaya kedua mataku, tanamani keduanya tertidur, wala dan tidak yanamu tidur, dan akan tapi tidak tidur qalbi hatiku. Muttafaqun alaih. Sekalian wa fi riwayatin lahuma. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat lahuma milik muttafaqun milik keduanya, anha dari Bunda Aisyah juga, karena adalah beliau yusalli salat minal laili di malam hari 10 rakaatin 10 rakaat wa yutiru dan berwitir bisa jidatin dengan satu sujud wa yarka'u dan rukuk raka'atail fajri. Kenapa nih maksudnya? 2 rakaat dengan 2 rakaat wa yarka'u dan beliau rukuk dengan 2 rakaat fajar. Dan beliau rukuk dengan 2 rakaat fajar. Maknanya salat sunnah qabliyah subuh. Wa yarka'u dan beliau rukuk raka'atail fajri dengan 2 rakaat qabliyah subuh. Fatilka maka dengan itu salasa asyratan adalah 13 rakaat. Baik. Maka hadis yang berikutnya hadis ke-302. Qala al-musannif rahimahullah taala wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan, maka Rasulullah tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu menambah fi Ramadhana di bulan Ramadan, wala fi ghairihi dan tidak pula di selain bulan Ramadan, ala ihda asyarata rakaatan melebihi 11 rakaat. Yusalli arba'an beliau salat 4 rakaat. Fala tas'alu maka jangan tanya an husnihinna tentang bagusnya, hinna kembali pada 4 tadi. Maka jangan tanya bagusnya 4 rakaat tadi. Wa tulihinna dan lamanya 4 rakaat tadi. Tsumma yusalli arba'an lalu beliau salat 4 rakaat. Fala tas'alu maka jangan tanya maka jangan tanya an husnihinna tentang indahnya atau bagusnya 4 rakaat tadi. Wa tulihinna dan lamanya salat rakaat tadi. Tsumma yusalli kemudian beliau salat salasan 3 rakaat. Faqalat kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, Sayyidah Aisyah mengatakan, faqultu aku mengatakan ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, atanamu apakah engkau akan tidur qabla an tutira sebelum engkau salat witir? Ya, taib. Maka di sini kejadiannya adalah bahwasanya di sini suatu waktu beliau, kan kata Sayyidah Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini salatnya berapa rakaat? 4 tambah 3. Ya kan? 4 tambah 3. Nah, 3-nya itu kan witir. 3-nya witir. Nah, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau setelah dapat 8 beliau gelendang apa ya? Iya, rebahan gitu, hendak mengistirahatkan tubuhnya. Dan sebelum salat witir, maka Sayyidah Aisyah ketika itu bertanya, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir. Wahai Rasulullah, apakah engkau akan tidur sebelum kau salat witir? Ya, maknanya di sini seolah-olah ada isyarat dari Sayyidah Aisyah. Soalnya kalau engkau tidur wahai Rasulullah, nanti kan batal. Engkau akan wudu lagi. Maknanya timbang repot-repot, enggak usah tidur mari kiyo adzan subuhan itu. Maka Nabi menjawab, Nabi mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna ainaya, sungguhnya 2 mataku tanaman tidur. Wala yanamu qalbi dan tidak tidur hati. Ya, jadi meripate kanjeng Nabi itu terlelap.
tapi hati beliau tidak tidur. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain dari Bukhari Muslim, anha dari Sayyidah Aisyah juga, kana yusalli minal laili, beliau salat di malam hari 10 rakaatin, 10 rakaat. Wa yutiru, dan beliau witir bisa jadatin dengan satu sujud, maksudnya satu rakaat. Satu rakaat. Ya. Wa yarka'u, dan beliau rukuk, maksudnya salat lagi setelah witir, rakaatil fajri, 2 rakaat fajar. Berarti salat 2 rakaat qabliyah subuh. Fatilka thalatha asyrata, maka itu adalah 13. Ya, totalnya jadi apa? 13. Ya. Baik. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, ala kulli hal, maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Ya. Pelajaran yang pertama, ya. Ucapan Sayyidah Aisyah bahwasanya Nabi tidak pernah menambah jumlah rakaat salat malam, ya, jumlah rakaat salat malam ini bukan pembatasan tapi secara umum. Ini bukan pembatasan tapi secara umum. Maksudnya apa? Jadi bukan membatasi salatnya Nabi cuma 11 rakaat. Tapi seringnya 11 rakaat. Seringnya 11 rakaat, bukan membatasi. Ya. Karena nanti setelah ini ada hadis lain, Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi itu sholat malamnya 13 rakaat. Nah, kalau misalkan dibatasi 11 rakaat, nanti akan terjadi kontradiksi. Saat durungnya ngomong 11, terus saya ingin ngomong 15. Maka kita katakan bahwasanya 11 ini adalah rakaat yang seringnya Nabi lakukan. Ya. Maka ini dibahasakan oleh Sayyidah Aisyah tidak menambah baik Ramadan ataupun tidak. Baik. Maka hadis ini pun tidak menjadi penghalang bahwasanya salat tarawih di bulan Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, ya, adalah 20 rakaat. Ya, tidak menjadi penghalang. Ya. Karena ini adalah keumuman. Secara umum seringnya Nabi 11 rakaat. Tapi terkadang juga nambah-nambahi, ya. Nah, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran kedua, hadis ini menjadi dalil bagi pendapat sebagian kecil ulama yang menyampaikan sholat malam itu sah 4 rakaat dengan 1 kali tasyahud dan salam. Dengan 1 kali tasyahud dan salam. Yeah. Dalilnya apa tadi? Yusalli arba'an. Fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Salat 4. Kemudian salat lagi 4. Tapi ini pendapat sebagian kecil dari para ulama. Sebagian kecil para ulama. Bahkan yang mensahkan pun mengatakan kalau dilakukan seperti itu hukumnya bisa makruh. Hukumnya bisa makruh. Ya. Dan ini kalau nggak salah ingat ya, itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau nggak salah ingat. Sah, cuma ya itu tadi bisa dimakruhkan. Kalau mazhab Syafi'i ekstrim. Batal. Batal. Petang rakaat kok sekali salam batal. Alasannya mazhab Syafi'i kenapa? Pertama, cara seperti itu nggak ada landasan nas syar'inya sama sekali. Yang kedua, di semua model sholat yang ada landasannya nggak ada model seperti ini. Nggak ada model seperti ini. Dan mazhab Syafi'i sebenarnya luas kalau dalam sholat sunnah. Misalkan gini, sholat gerhana. Mazhab Syafi'i orang yang sholat gerhana harusnya rukuknya berapa kali? 4 kali. Untuk 2 rakaat 4 kali. Dalam satu rakaat 2 kali rukuk. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan kalau dia sholatnya cuma sekali rukuk tetap sah. Kenapa? Karena dalam al-ma'hudus syar'i, ma'hudus syar'i itu kayak dari hasil penelitian dalil-dalil tentang sholat yang ada model sholat seperti itu gitu loh. Jadi tetap dianggap sah. Nah, kalau 4 rakaat sekali salam sekali tasyahud, ini nggak ada model sholat apapun, nggak ada. Belas nggak ada. Landasan secara jelasnya nggak ada. Makanya nggak dianggap sah sama sekali. Nggak dianggap sah sama sekali. Ya. Tapi aku lihat, dan itu pendapat kecil sebagian ulama.
Baik. Kemudian pelajaran ketiga dari hadis ini, ya pelajaran ketiga dari hadis ini, hadis ini menjadi dalil tentang jumlah salat witir yang dilakukan Nabi. Salah satunya adalah 3 rakaat. Salah satunya adalah 3 rakaat. Dan para fuqaha menyatakan itu adalah batas adnal kamal. Adnal kamal itu batas minimal paling bagus atau batas minimal bagus lah. Itu 3 rakaat sudah, itu bagus sudah. Kurang dari itu ya bisa, masih sah minimal itu. Tapi sudah kurang bagus gitu. Bukan batas minimal bagus gitu. Ya, dalilnya apa? Tsumma yusolli tsalatan. Kemudian Nabi salat 3 rakaat. Baik. Nah, kalau misalkan ada yang tanya tentang pelajaran kedua tadi, hadis ini bukannya menunjukkan memang Nabi 4 rakaat. Di hadis ini tidak menunjukkan Nabi 4 rakaat sekali salam sekali tasyahud. Tidak ada lafadz itu. Baik secara isyarat ataupun secara lafadz. Nggak ada isyaratnya sama sekali. Hanya disebutkan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi salat 4 rakaat. Dan jangan tanya bagaimana bagusnya salat itu dan lamanya salat itu. Nggak ada isyarat sama sekali bahwasanya 4 rakaat itu dikerjakan sekali jalan. Nggak ada sama sekali. Ya. Sedangkan ada riwayat yang lain menyampaikan as-salatul laili matna. Jenenge wong salat bengi iki ya loro-loro gitu. Maka ya ini nggak bisa jadi dalil. Wallahu taala alam. Kemudian pelajaran lain dari hadis ini, ya, boleh juga salat witir 1 rakaat dari riwayat yang kedua tadi. Wa yutiru bisa jeda. Boleh juga salat witir 1 rakaat. Baik, lanjut. 1 rakaat. Hadis selanjutnya 303. Wa anha, dan dari Bunda Aisyah juga radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau salat minal laili, di malam hari, 13 rakaat, yutiru, beliau berwitir min dzalika, dari yang demikian itu, bi khamsin, dengan 5 rakaat. La yajlisu, tidaklah duduk, fi syai'in, di 1 rakaat pun, illa kecuali fi akhiriha, di akhirnya. Baik. Qala hadis ke-303. Qala wa anha, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusolli minal laili, beliau salat malam 13 rakaatan, 13 rakaat. Yutiru min dzalika, beliau witir dari 13 tadi, bi khamsin, dengan 5 rakaat. La yajlisu, beliau tidak duduk, fi syai'in, di apapun gitu ya. Illa, kecuali fi akhiriha, fi akhiri khamsin, kecuali di akhir dari 5 rakaat. Berarti beliau sholat witir itu 5 rakaat, terus sampai rakaat kelima baru duduk tasyahud dan salam. Oke, maka ini mungkin akan menjadi tambahan jawaban bagi yang berpendapat boleh atau sah sholat 4 rakaat dengan sekali tasyahud dan sekali salam. Maka kita katakan itu hanya berlaku untuk sholat witir. Hanya berlaku untuk sholat witir. Ya. Tidak berlaku untuk sholat sunnah biasa. Tidak berlaku untuk sholat sunnah biasa. Karena sholat witir ini agak beda. Sholat witir agak beda. Jumlahnya itu ganjil. Jumlahnya itu apa? Ganjil. Ala kulli hal, hadis ini memberikan satu faedah tentang tata cara sholat witir. Para ulama membagi cara umum ada 2. Tata cara yang disebut dengan wasl, wawu sot lam, ambil tata cara fasl, fa sot lam. Wasl itu artinya nyambung, fasl itu artinya misah. Wasl ini maknanya adalah dalam sholat witir yang dia lakukan, dia itu hanya duduk tasyahud akhir dan salam di rakaat terakhir dari semua sholat witirnya. 3 rakaat ya telu kabeh langsung melaku. Cuma sekali duduk tasyahud, saat sekali. Berapa namanya? 5 rakaat juga sama. Dalilnya apa? Dalilnya ini. Ini dalil untuk tata cara sholat witir yang wasl, menyambung. Ya. Adapun tata cara yang kedua disebut fasl, memisah. Memisah itu apa? Memisah itu berarti dia pisahkan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Itu fasl. Jadi 2 kurang 1 rakaat. Itu fasl.
Dan kalau dalam mazhab Syafi'i yang paling utama untuk dilaksanakan salat witir dengan cara fasal. Dengan cara apa? Fasal, yang misah tadi. Ya, yang misah tadi. Wallahu taala a'lam. Terus hadis nomor 304. Wa anha, dan dari Bunda Aisyah juga radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan min kullil laili, dari setiap malam, qad sungguh autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwitir, fantaha, maka beliau beliau selesai fantaha maka selesai. Maka selesai witruhu, witir beliau ila sahari, sampai waktu sahur. Tafaqun alaihi. Hadis ke-204, wa anha dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan min kulli laili, di setiap malam, qad autara Rasulullah, sungguh Rasulullah witir. Fantaha, maka selesai witruhu, witirnya Nabi, ila sahari, di waktu sahur. Waktu sahur itu adalah waktu penghujung subuh, bukan penghujung subuh ya. Waktu mau masuk subuh itu sahur. Maka di sini hadis ini memberikan satu pelajaran. Apa pelajarannya? Waktu yang paling utama untuk melaksanakan salat witir adalah menjelang subuh, menjelang fajar shadiq. Itu paling utama. Ya, paling utama. Ya. Kalau tadi kan waktu secara umum ya, waktu secara umum dari setelah salat isya sampai fajar shadiq. Tapi kalau yang paling utama adalah ketika menjelang subuh, yaitu waktu sahur. Nah, terus hadis nomor 305, wa an Abdullah, dan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau mengatakan, qala li, mengatakan untukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, janganlah kamu menjadi seperti fulan, kana yaqumu, dia salat minal laili, di waktu malam, wataroka, dan meninggalkan fataroka, maka dia meninggalkan qiyamal laili, salat malam itu. Lalu dia meninggalkan salat malam itu. Muttafaqun alaih. Hadis ke-305, qala wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau mengatakan, qala li Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW padaku, kepada sahabat Abdullah, ya Abdullah, wa ya Abdullah, la takun mithla fulan, jangan seperti si fulan itu. Apa yang dilakukan oleh fulan? Kana yaqumu minal lail, fulan itu dia salat malam dulunya, fataraka qiyamal lail, kemudian dia meninggalkan salat malam. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini menjadi menjadi atau memberikan dua faedah. Faedah yang pertama, termasuk sunnah yang sangat ditekankan adalah salat malam. Salat malam, sunnah yang sangat ditekankan. Baik qiyamul lail atau tahajud, qiyamul lail sebelum tidur, tahajud setelah tidur. Itu sangat-sangat ditekankan. Ya. Pelajaran kedua dari hadis ini, salat malam bukanlah wajib. Salat malam bukanlah wajib. Karena di sini Nabi mengetahui ada orang meninggalkan salat malam, tapi Nabi tidak melarang orang itu, tapi memberitahu sahabat yang lain supaya nggak niru. Iya, supaya tidak meniru. Kalau misalkan haram dan hukumnya dosa, maka tentu saja Nabi langsung memperingatkan orang tersebut. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka